tiba-tiba kita baca berita kemarin KPK mencari Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi Pak ya, ini pasti ya. Pak Mahfud bagaimana memandang kasus ini dengan keterlibatan Silmi Karim sebagai Wakil Menteri semua orang Imigrasi? kaget lah. Pertama, Silmi Karim tuh kelihatannya kan anak manis saja ya. Sampai good boy lah Pak gitu ya. Good boy. Ini anak baik, tidak pernah ini, komunikasinya juga bagus. Tapi sesudah oleh KPK diekspos ya kejahatannya itu luar biasa tuh ya. Menerima setoran secara rutin, secara berjenjang gitu. Tiap minggu dapat 100 Pak. Ya, dapat 100. Itu dari pengurusan izin tinggal. Izin tinggal. Warga negara asing ya. Ya. Yang begitu. Dulu kalau masih Rizal ingat waktu saya di Menko Polhukam itu kan ada yang mengusulkan gitu, perubahan undang-undang agar pengurusan masalah kitas, paspor dan sebagainya itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Gitu ya. Waktu itu kita tolak. Ini nggak bisa. Ini apa sih, kan cuma sedikit. Kalau dari APBN cukup kok. Bilang ambil berapa lalu kelola ditambah oleh APBN masih cukup. Kenapa? Biaya-biaya kecil begitu kok mau diswastakan. Usulan itu datang dari Dirjen Imigrasi, Kementerian Kumham. Dari seseorang lah yang sekarang menjadi pejabat. Waktu itu saya tolak. Nggak bisa saya bilang. Tapi ternyata jalan juga akhirnya. Karena itu Pak, ketika itu sampai berbentuk RUU Pak. Iya. Mau mengubah undang-undangnya dan apa saya bilang. Ingat saya. Mana naskah akademiknya kok tiba mengubah hanya satu pasal untuk mempermudah urusan ini. Yang kemudian kami bersama tim, waktu itu saya punya tim hukum di Kedeputian 3 itu, Pak, ini potensi korupsinya dan peras memerasnya ini besar loh. Kalau caranya begini. Sudah kebaca ketika itu ya, peluang itu ya. Sehingga saya kirim surat, nggak bisa. Tapi sekarang udah berubah. Itu langkah-langkah untuk masuk ke korupsi itu diciptakan dengan cara itu. Itulah yang disebut autocratic legalism. Itu salah satu praktiknya. Keinginan berbuat korupsi itu dibuatkan hukum. Hukumnya diubah dulu gitu. Lalu dia masuk dengan cara itu. Tapi apakah itu ada kaitannya dengan ini apa tidak? Karena saya sudah lama tidak mengikuti. Iya, dan yang saya ikuti setelah Pak Mahfud nggak jadi Menko, pemerintahan berganti, lalu disahkanlah. Ya, pengganti Mahfud disahkan di DPR Undang-Undang Imigrasi itu. Iya, saya nggak ngikuti. Apakah itu masuk disahkan apa tidak? Saya kan sudah tidak di situ. Tapi mungkin saja masuk dengan cara-cara itu. Nyatanya sekarang waminnya yang tertangkap. Iya. Dan itu sebelum itu adalah Dirjen Imigrasi kan. Iya. Nah, ini kan kata kejaksaan Pak, yang diusut ini periodenya dari tahun 2022 sampai 2026. Nah, dalam catatan kita itu Pak Silmi Karim ini jadi Dirjen Imigrasi itu tahun 2023 Pak, Januari. Sehingga artinya pejabat sebelumnya yang menjabat tahun 2022 mestinya bisa diperiksa oleh kejaksaan juga kan Pak? Ya. Itu gimana menurut Pak Mahfud? Ya bisa aja, nanti kan bisa. Ini dulu yang kebetulan alat buktinya itu adalah dia. Bukti-bukti pendahuluannya adalah dia. Nanti kan bisa berjalan ke sini, mundur kan. Ini yang sebelumnya gimana? Sebelumnya gimana kan kalau jaksanya pintar bisa ketemu. Dan saya selalu percaya jaksa itu pintar. Jauh lebih cepat daripada kita loh. Jaksa itu kadang-kala kalau membuat formulasi. Sehingga kalau jaksa salah itu menurut saya sengaja aja. Karena jaksa tuh kalau sungguh-sungguh dibiarkan profesional, bagus-bagus kok dakwanya itu. Kadang-kala salah ada putus itu pasti ada yang merekayasa itu. Gitu aja kalau saya. Oleh sebab itu ini juga begitu. Si Silmi ini harus dibuka. Ya, ini kan jahat sekali. Baru beberapa lama sudah melakukan korupsi secara terstruktur kan. Iya Pak. Dikumpulkan dari sini, naik ke atas, dikumpulkan lagi, naik ke atas. Itu kan gila itu. Instruksi dari atas ke bawah, lalu dari bawah duitnya naik ke atas. Kata jaksa kan begitu Pak. Iya, selama ini kan kalau korupsi diam-diam kickback kan dari belakang, dari ini gitu sampai ketahuan.